بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس
وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah, sebuah nikmat yang besar ya. Mudah-mudahan ketika kita dimampukan Allah bisa sholat subuh ya, itu Allah hindarkan kita dari sifat munafik ya. Nah, kata Rasulullah itu ada dua sholat yang berat bagi orang munafik, itu adalah sholat isya dan sholat subuh ya. Insya Allah ketika kita mampu hadir untuk menjalankan sholat subuh ya, sholat isya, tentu kalau sudah ke masjid itu bukan, insya Allah bukan berat, berarti sudah ringan gitu ya, insya Allah. Salam salam marilah sama-sama kita tujukan pada panutan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira sampai jam berapa? Berapa menit? 30 menit maksimal gitu. Soalnya kalau waktu subuh itu tidak lama-lama
Jadi bismillahirrahmanirrahim ya tadi. Oke, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya akan bahas tentang mukaddimah makna adab. Makna artinya adab itu apa sebenarnya begitu ya. Seringkali kita menyamakan antara adab dengan akhlak. Ya. Nah ini sejenak ngaji ini rotok jerus kedik ngoten nggih. Makanya saya bawakan bukunya. Jadi biar sekalian kitabnya gitu. Jadi sebelumnya kita akan membedakan makna akhlak dengan adab. Hurufin mawon pun benten ya. Hurufnya saja sudah beda. Berarti kan maknanya jelas beda gitu. Walaupun kadang-kadang ketika terpisah maknanya sama. Terpisah itu di dewek-dewek ini kurang lebih orang berakhlak tuh ya, orang beradab. Biasanya begitu ya. Perlu kita mungkin bisa membedakan dua kata ini. Jadi kata akhlak itu kan secara huruf berasal dari huruf kha, lam dan qaf ya. Atau akhlak dari kalimat ada khalaq atau khuluqun atau khulqun, tergantung kita membacanya seperti apa. Tapi dalam bahasa Arab itu kan memang bisa begitu gitu ya. Secara makna atau filosofi akhlak itu adalah sesuatu yang sudah terbentuk sebenarnya. Khulqun, khalqun ataupun makhluk berarti sudah tercipta atau terbentuk. Berarti kan sudah ada proses. Ya kalau yang disebut akhlak berarti sesuatu yang sudah terbentuk pada diri seseorang. Nah, terbentuknya itu kan ada prosesnya nanti. Ya, ada prosesnya yang awalnya mungkin agak dipaksakan misalnya ya. Memaksakan gitu ya. Nah, sedangkan adab itu lebih kepada tata cara atau sesuatu. Kita mendengar kata adab sholat, bagaimana caranya sholat dan begini. Nah, sedangkan akhlak ini bagaimana kita menempatkan kedua-duanya ini agar sama begitu ya. Sebetulnya di mana harus kita meletakkan adab itu di mana, akhlak itu seperti apa. Jadi akhlak itu lebih pada sesuatu yang sudah hasil, sudah jadi. Ya. Sedangkan adab itu lebih kepada prosesnya. Ya. Nah, akhlak sebuah kebiasaan yang sudah terbentuk pada diri seseorang bisa menjadi akhlakul karimah, kebiasaan yang mulia. Jadi akhlak yang baik ataupun khuluqul hasan atau akhlak yang baik, atau kalau kita sering mendengar akhlakul karimah, akhlak yang mulia, jadi akhlak yang baik jelas gitu. Tapi juga ada khuluqun sayyi ataupun akhlak yang buruk, akhlak yang mazmumah ya. Akhlak yang tidak baik. Nah, maka kedua-duanya ini kan sebelumnya sudah ada yang namanya proses. Orang menjadi terbiasa apapun itu ada prosesnya. Ada yang proses awal itu tanpa paksaan, ya karena enak gitu ya. Ada sesuatu yang di awal itu perlu pemaksaan. Ya kayak panjenengan cuma kita sholat. Sholat itu awalnya ketika kita masih kecil ya rada dipaksa orang badan. Enggak, agak memaksakan diri. Karena gak enak jam sekian tangis sepuluh kan gitu ya. Siang-siang waktunya kerja, Allah dipaksakan gitu. Dipaksakan, akhirnya dengan paksaan aturan Allah, dengan misalnya kita kan akhirnya menjadi terbiasa. Akhirnya menjadi apa? Kebiasaan sehingga sudah nggak terasa lagi terpaksanya. Itulah kebiasaan yang disebut sudah menjadi apa? Akhlak, sudah mendarah daging, sudah terbentuk. Berarti kan ini akhlak sholat yang baik. Nah, ataupun sebaliknya, sesuatu yang enak, mudah gitu kan. Napa ngapunten. Hari ini sedang napa niki? HP, gadgetan, HP-an, napa WA-an, napa sosmedan begitu. Kan enak. Berarti
terbiasa pakai ini itu perlu paksaan, kan? Bahkan kan otomatis terasa enak gitu. Akhirnya jadi kaum mager. Akhirnya menjadi sesuatu yang ketika berlebihan dan kebiasaan gitu, bahkan sampai sepanjang malam begitu aja ya. Akhirnya kan tidak baik. Karena apa? Akhirnya menyalahi fitrahnya. Kalau malam itu harusnya tidur, malah rebahan, dolanan HP. Karena udah kebiasaan. Tapi ini kan menjadi kebiasaan yang tidak atau kadang-kadang makan lah gitu ya. Kebiasaan makan. Anak kecil biasanya kalau makan, kadang-kadang ya anak kecil itu kadang-kadang kecil itu kecenderungan kadang-kadang makan dengan tangan kiri. Kita bagaimana mengalihkan biar nggak terjadi kebiasaan dengan tangan kanan, kadang-kadang perlu ada dipaksakan. Makan yang harusnya dengan duduk kadang-kadang harus kita paksakan anak makan dengan duduk dan anteng begitu saja. Ya itu kan perlu proses. Karena dia terbiasa kalau makan baca Bismillah misalnya pakai tangan kanan, duduk. Nah, seperti duduk, tangan kanan itu lebih kepada cara. Itulah yang disebut adabnya. Adab makannya begini. Nah, akhirnya menjadikan akhlak makannya menjadi baik. Disitulah meletakkan kita antara adab dengan akhlak. Adab itu adalah kualitas proses yang baik, tata cara yang baik, sesuatu yang kalau di dalam Islam itu kan makanya ada adab sholat, adab wudhu, ya. Nah, ketika adab sholatnya diterapkan dalam sholatnya, akhirnya menjadikan akhlak sholatnya adalah kebiasaan sholat yang benar, gitu. Begitu juga ketika adab wudhunya diterapkan dengan baik, menjadikan kebiasaan wudhu yang baik. Itulah yang disebut akhlak, ini wudhu yang baik, disebabkan karena adab wudhunya, tata cara wudhunya, itu dia terapkan dengan baik. Maka dikatakan oleh ulama bahwa adab itu salah satu kalimat, ihdal kalimatil qala'i an-nazira allati tashmalu kullu ma ja'a bil Islam. Jadi adab itu salah satu kalimat yang termasuk sedikit, kalimat-kalimat yang kecil jarang, di mana kalimat-kalimat itu di dalam Islam biasanya mencakup semua apa yang datang daripada agama Islam. Sebagaimana kalimat al-amanah, ya. Masalah kalimatil amanah, ya, itu seperti contoh kalimat al-amanah. Itu kan juga kata yang sedikit tapi mencakup banyak hal di dalam Islam. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini insyaallah sudah difahami ya, untuk membedakan kata akhlak dengan kata adab. Jadi akhlak itu lebih sesuatu yang sudah jadi. Jadinya itu bisa baik, bisa buruk, tergantung bagaimana proses yang dilakukan, yang dijalani. Apabila sesuatu itu dijalani dengan adab-adabnya, adab aslinya begitu, atau adab standarnya begitu, atau tata cara standarnya, maka akan menjadikan sebuah kebiasaan yang baik. Ya, contoh ketika kita ada akhlak dalam berbicara, kebiasaan seseorang dalam berbicara. Anak-anak, dipanggil, jawabannya, nah anak-anak ini belakang. Nah, kalau dipanggil, atau mas, dipanggil, jawabnya begitu. Nyapa pak. Kalau dipanggil terus dibiasakan, diajari dengan kata ungkapan dalam bapak. Jadi dia menerapkan adab bicara, yaitu apa? Kalau dipanggil jawabannya dalam. Itu pembiasaan adab ucapan dalam. Itu kan perlu proses, perlu waktu. Ya, sehingga kemudian membedakan antara satu dengan yang lain itu dalam berbicara, kebiasaan bicaranya adalah ketika adab bicaranya diterapkan. Ya,
contohnya seperti tadi kalau dipanggil jawabannya dalam misalnya. Kalau berbicara dengan orang yang lebih tua dengan bahasa kromo misalnya. Makanya memang tidak semua adat itu kemudian diatur pakemnya di dalam Islam. Ya kalau menjadikan adat memang tidak disebutkan kecuali bab ibadah gitu ya. Dan ibadah tidak semuanya disebutkan adat-adatnya. Ya kalau sholat jelas ada adatnya. Bagaimana ketika berdiri takbiratul ihram tangannya diangkat misalnya kan gitu. Ataupun ketika ruku bagaimana tubuhnya sampai kepalanya begitu lurus misalnya, atau bagaimana ketika sujud tangannya. Nah itu kan adab-adab ketika sholat sama Rasulullah disebutkan caranya, standarnya, sehingga kita lebih mudah mengatakan kebiasaan sholatnya dan sholat yang benar, sholat yang baik. Akhlak sholatnya berarti akhlak sholat yang baik. Maka itu kembali kepada tadi bagaimana penerapan adab. Maka sebenarnya kata akhlak, kata adab itu bisa dipakai di apapun, kebiasaan apapun itu bisa disebut sebagai akhlak. Kebiasaan sholat tepat waktu, bukan sholat di waktu yang tepat. Sami namanya Bapak Ibu, sholat tepat waktu sama sholat di waktu yang tepat. Sami namanya. Nah, jadi sholat tepat waktu itu lepas adzan Allahu Akbar itu tepat waktu langsung lakukan. Tapi sholat di waktu yang tepat itu ngenteni kapan mau gawe. Kalau di beberapa daerah maka tentu saya itu kan begini gini. Nah, mungkin yang pola ngasar itu sholatnya ada jam 4 gitu ya. Ini sini sholat di waktu yang tepat gitu ya. Tepat mulai sama sawah gitu ya. Jadi tempat, jadi itu yang membedakan. Jadi ada tepat waktu, ada di waktu yang tepat. Nah, itu ya begitu. Ya alhamdulillah sebelum ada sebelum sholat yang masjid walaupun waktunya mundur gitu. Saya tak itu kan aja. Nah, jemaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita sudah bisa mendudukkan, untuk membedakan antara kata adab dengan akhlak. Dan itu dua-dua kalimat itu bisa diletakkan pada apapun, baik amalan hati, amalan batin maupun amalan zahir, kebiasaan batin maupun kebiasaan yang zahir, kelihatan atau tidak kelihatan. Maka juga dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang ahamiyatul adab di hayatul muslim wa turuqu iktisab. Pentingnya adab seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari itu dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, sebelumnya di antara pentingnya adab itu kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa khalaqihi. Adab seseorang itu menunjukkan akan kebahagiaan dan kesuksesannya kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi ciri orang sukses itu biasanya terlihat bagaimana adabnya. Begitu juga cirinya orang bahagia. Ya. Orang bahagia, orang sukses itu bisa dilihat bagaimana dia menerapkan adab-adab apapun dalam setiap harinya. Mau adab ibadahnya, hubungan pada Allah, atau adab hubungannya terkait dengan kepada dirinya maupun adab kepada manusia, gitu kan? Ataupun adab terhadap alam, gitu ya. Nah itu ketika dia jalankan itu menunjukkan ini orang bahagia dan orang yang sukses, kata Imam Ibnu Qayyim. Begitu juga sebaliknya. Waqillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Kurang lebih ya sebaliknya. Orang itu ketika sedikit melaksanakan adabnya sedikit. Ya, itu menunjukkan orang yang galau, sedih, orang yang gagal gitu ya. Maka disebutkan hamastu jiliba khairud dunya wal akhirah bimithil adab. Tidak ada yang lebih baik yang bisa kita dapatkan di dunia itu yang lebih baik daripada seperti adab. Ya. Begitu juga sebaliknya. Walastu jiliba hirmanuhuma bimithil qillatil adab. Enggak sama. Jadi ketika kita kehilangan adab di dunia dan akhirat itu ya kita merugi begitulah. Maka
Disebutkan juga ada zahir unwanu adabil batin. Ada seseorang yang terlihat dari zahirnya itu menunjukkan akan adab batinnya. Ya. Wa adabul insani alladhi yadhharu min khilali kalamihi wa sulukihi wa tasarrufatihi innama huwa in'ikasu li aqlihi wa ruhihi wa batinihi. Ada seseorang yang terlihat secara zahir dari bagaimana cara dia bicara, cara dia suluk atau kesehariannya, bagaimana kemudian cara interaksinya. Sesungguhnya inikasul akli itu cerminan daripada kedewasaan akalnya, rohaninya dan batinnya, kata ini. Kalau disebutkan. Jadi seorang itu yang terlihat bagaimana cara bicara, bagaimana cara dia berjalan, bagaimana cara dia kemudian menjalani kehidupan sehari-harinya, itu cerminan daripada apa ya? Akalnya. Akal itu berarti lebih kepada kedewasaan akal kedewasaan berpikir. Waruhihi dan rohaninya. Seperti apa rohaninya? Ya dilihat bagaimana adab-adab yang terlihat dari bagaimana cara bicara, cara jalan, cara menjalani kehidupan sehari-hari. Begitu juga batinnya, kurang lebih bagaimana yang terlihat dalam keseharian. Maka disebutkan wa kullama zada adabu insanin dalla dzalika ala kamali aqlihi wa nafsihi wa ruhihi. Maka setiap kali seseorang itu bertambah adabnya, dalla dzalika ala kamali aqlihi, akan menunjukkan semakin sempurna cara berpikirnya, akan menunjukkan semakin sempurna kejiwaannya dan semakin baik rohaninya. Maka dikatakan fal adabu wal mir'ah. Maka sebenarnya adab itu ibarat cermin. Ya, adab itu ibarat apa? Cermin. Alladzi tadhharu fiha tabi'atun nafs. Yang kemudian menunjukkan apa yang tersembunyi, tersembunyi dalam jiwanya. Lidzalika qalu, maka kemudian dikatakan juga mereka mengatakan al-adabu suratul aql. Adab itu adalah gambaran kedewasaan akalnya, gambaran akalnya atau gambaran cara berpikirnya. Ya. Faswaru aqlika kaifa syi'ta. Maka gambaran cara berpikirmu itu sakarmu, katanya. Terserah kamu lah begitu. Jadi gambaran cara berpikir kita itu terlihat dari bagaimana adab-adab kita dalam keseharian kita. Nah itu akan menunjukkan di situ, Bapak Ibu. Maka gambaran akal kita seperti apa yang terlihat itu ya terserah kita sebenarnya. Ya, kalau kemudian mau menerapkan adab-adab dalam keseharian kita apapun, maka ya kita akan terlihat gambaran orang yang dewasa dalam berpikir. Waqila aidan la adaba illa bi aqlin wa la aqla illa bi adab. Maka juga dikatakan tidak ada orang yang berakal kecuali dia adalah orang yang beradab. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada orang disebut orang beradab kecuali dia adalah orang yang berakal. Jadi ada hubungan erat antara kedewasaan berpikir dengan adab. Kalau bahasanya itu akil. Nah, ini kan akil itu kalimat aklun. Makanya kalau ada istilah kalau dalam ini apa akil? Akil balik. Sebelum balik anak itu harus diupayakan bagaimana akalnya itu sudah dewasa dalam berpikir. Nah, sekarang ini yang terjadi malah balik orang akil-akil. Terus balik neng belum akil. Nalarnya mikir itu belum sesuai harapan di dalam Islam. Wes balik neng orang resik-resik, babakan toharoh, babakan bersuci. Ya. Wes balik nek pipis salah,
Wis balik nek wudu sik salah. Wis balik salatnya belum bener. Padahal kan ada kita dikasih kesempatan Allah itu kan waktu, bahkan Rasulullah itu kan menyebutkan usia berapa kita harus ngajari anak sholat, kapan kemudian harus dipukul kalau belum mau sholat misalnya. Itu kan disebutkan. Ajari anakmu sholat atau suruh sholat ketika usia 7 tahun, mereka gelem 10 tahun dipukul lagi gitu. Itu kan hadisnya begitu. Menunjukkan sebenarnya dalam Islam itu disebutkan sebelum anak-anak itu masuk pada fase yang namanya fase balik, itu sudah diarahkan untuk menuntaskan balik. Oh iki loh, lakukan itu. Jadi disebutkan. Makanya ini yang perlu menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu, bahwa pentingnya kita memastikan anak-anak kita itu akil. Kalau balik itu harus mesti. Balik itu asalkan usianya terus 12 sampai usia 15 tahun misalnya. Kalau misalnya laki-laki belum pernah bermimpi keluar air mani misalnya, ataupun perempuan belum haid, maka dihitung 15 tahun secara hijriah. 15 tahun hijriah itu selisih setengah tahun dengan 15 tahun Masehi. Jadi dihitungnya anaknya itu lahirnya bulan Ramadan, ini sekarang 1446 misalnya gitu. Berarti anak-anak yang lahir tahun 1431 Ramadan, hari ini itu sudah 15 tahun. Jadi Ramadan ketemu Ramadan sesuai dengan tanggalnya dia lahirnya apa. Nah itu dihitungnya dengan tahun Hijriah, 15 tahun Hijriah. Saya kalau Hijriah hari ini sudah 41 gitu. Ya. Tapi kalau Masehi belum genap 40, nanti bulan 5 baru 40 gitu. Dan dihitung. Ya, kita bisa lihat kok kali di kalender kita lakukan berapa itu di browsing di internet ketemu tanggalnya berapa. Nah, dihitung 15 tahun. Kalau udah 15 tahun mau belum haid atau laki-laki belum pernah bermimpi basah misalnya, maka itu sudah masuk usia balik. Artinya apa? Balik itu nantinya akan sebuah kepastian. Tapi akil, nalar, bisa mikir, dewasa dalam berpikir itu adalah dengan proses tidak otomatis. Disekolahkan pun kalau sekolah tidak mengajari bernalar kritis, nggak diajari cara berpikir, hanya diajari mikir pelajaran itu terus enggak ujiannya nilai anu. Tapi tidak diajak berpikir, maka juga tidak akan bisa akil. Nah biasanya buat itu mengingatkan anak-anak itu, anak-anak kita itu bisa berhitung, tapi ngapunten belum bisa hitung itu. Ya. Hitung-hitungannya apa? Ketika sandalnya tercecer, bukunya tercecer, itu roh hitung-hitungannya. Iki sandal regane 20.000, biar kasane bapak ibu itu lagi mencari uang untuk ini. Belum tahu hitung-hitungan harganya ini berapa, itu nggak tahu. Bisa berhitung, tapi gak roh itu hitungan. Nah, hitung-hitungan lah disebut itulah akil gitu loh. Saya memahami seperti itu. Sudah tahu dia uang 20.000 itu kembalian dari misalnya dari uang 50.000 kembalian 30.000. Nah, jajan itu ya jajan benar bisa. Tapi hitung-hitungan angka nilainya berapa, sepiro rekasane, itulah cara akil. Ya. Nah, hitung-hitungan apa pelajaran berhitung atau matematikanya bisa betul nilainya 100 gitu. Tapi apakah kemudian sudah bisa hitungan? Nah itulah akil. Nah, akil itu adalah by proses, by design. Dengan apa? Tanamkan adab sebanyak-banyaknya, maka insya Allah anak kita akan menjadi akil. Jadi proses pencapaian akil itu adalah dengan penanaman adab, bukan hanya diajarkan, tapi ditanamkan, diawasi. Cara prakteknya itu ya tenanam, diawasi. Bukan hanya wudhu ketika di sekolah diajari begitu, tapi bagaimana dalam keseharian itu ya diawasi.
Kita sebagai orang tua ketika melihat anak salahnya wudu ya ditegur. Le wudumu sikutmu durung basah. Le polokmu polok apa? Mata kakimu kok belum basah, baleni. Atau kalau ketika pipis misalnya buang air dari kalau keluar dari kamar mandi siram kaki menjelang sebelum keluar kamar mandi biar najis masuk ke dalam, kamu keluar nggak membawa najis misalnya. Itu kan ada cara bagaimana yang benar. Maka hal-hal yang sangat dasar itu juga perlu diterapkan. Maka jemaah sekalian yang berkenan, kalau saya ini juga mengelola sekolah adat di sini punyanya Pak Basuki itu, ya kayak wudhu itu bukan lagi diajarkan, tapi ketika setiap kali wudhu ustadz-ustadznya itu nungguin di sampingnya dicek. Jadi setoran wudhu habis itu setorkan dicek, ini basah, ini. Karena apa? Itu lebih penting menurut saya, lebih penting daripada setoran hafalan Al-Quran. Nah kalau tidak tuntas wudhunya, bagaimana ngajinya? Nah, sebagian ulama juga mensyaratkan ngaji itu harus bersuci. Nah kalau kemudian wudhunya tidak pernah dicek, jangan salah kalau anak-anak kita nanti sudah balik, tapi malah dosa terus. Kenapa? Wudhunya salah, taharahnya salah. Bagaimana sholatnya? Sah. Maka penting penanaman adat sejak dini itu dipastikan. Jadi bukan mengajarkan adat, tapi adat itu ditanamkan, dipastikan, dilakukan apa tidak. Sehingga disitulah akan menyebabkan anak-anak kita semakin segera dewasa, segera akil. Kalau ini saya coba mendesain di Doyos ini. Bagaimana anak, kenapa kemudian kalau pagi MI itu masuk jam 6 pagi misalnya. Dan kalau jam 6 pagi itu yang bangun duluan nanti bapak ibunya atau anaknya. Bapaknya atau ibunya. Dan kira-kira anak itu akan memaksa bangun pagi kan? Bapak ibu. Sekarang itu sekolah, itu sebenarnya kan bukan sekarang ya. Dari dulu namanya sekolah, itu punya peran untuk memaksa siapapun untuk bangun jam berapapun, untuk tidur jam berapapun sebenarnya. Makanya ketika saya masuk jam 6 pagi, ya alhamdulillah dengan izin Allah, nyatanya malah nggak ada yang telat, jarang sekali telat. Bahkan setengah 6, jam 6 kurang seperempat sudah datang. Ada yang cepat, kenapa? Jalanan agak ramai. Gitu. Tapi tenang, sarapan disediakan. Kenapa? Ya sengaja. Kalau itu kan akhirnya kita akan memaksa bagaimana orang tua, sekolah akan memaksa orang tua bangun subuh, anak segera bangun subuh. Bagaimana membiasakan bangun pagi ini penting. Ya alhamdulillah ternyata tahun ini ada kebijakan dengan Pak Menteri baru ini kan. Ada salah satu capaiannya adalah bagaimana terbiasa bangun Pak. Kalau sudah dipaksa bangun pagi oleh sekolah, mau tidak mau malam itu harus segera tidur. Anak-anak itu dibilang, besok kita mau wisata sampai sekolah jam 4. Ini geger loh. Pokoknya geger lain jam rumah. Besok bangun jam 3, jam 2. Kenapa jam 4 harus sampai sekolah? Itu karena siapa yang memaksa? Sekolah. Sudah sekolah itu punya peran. Anak mau diapain itu bisa. Cuma kita ini mau apa tidak. Gitu aja. Bisa aja disyaratkan. Masuk masjid, mau sekolah, mau sholat, lihat dulu wudunya. Bisa. Insya Allah bisa. Lalu bagaimana ini kemudian penerapannya dalam keseharian itu? Karena sebenarnya sekolah itu punya peran strategis dalam mengarahkan anak-anak. Makanya di antara turun titiksa dan ada cara mendapatkan adab, salah satunya adalah tarbiyah, pembinaan. Atau ya kalau sedang disekolahkan. Ya, disekolahkan, tapi kemudian ya tadi sekolah merapkan apa, bagaimana caranya itu diawasi, bukan hanya diajarkan. Yang kedua adalah ittiba'u bin-nabi, mengikuti bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa disebutkan kul ada mutalaqiyatun min Mustafa fa innahu majma'uha zahiran wa batinan. Sesungguhnya adab yang datang dari Rasulullah itu adalah Rasulullah itu tempat berkumpulnya semua adab.
Adat apa saja itu ada dalam diri Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, al-i'tibaru bil ghaib, mengambil pelajaran dari orang lain. Dikatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, "Man adabaka?" Lain Isa, siapa yang mengajarimu adab? Jawaban Nabi Isa, "Ma adabani ahad, ra'aitu jahlal jahil fasdarad." Tidak ada yang mengajariku adab, tetapi ketika aku melihat jahiliyahnya orang jahil, kebodohannya orang jahiliyah, maka aku tak jauhi. Jadi berarti bisa mengambil, ini boleh diterapkan ketika jahiliyah, ya tinggal. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah al-ibaru bil hawadits wal ayyam, mengambil pelajaran daripada kejadian zaman atau kejadian-kejadian yang ada hari ini. Maka dikatakan di antara ulama mengatakan, man lam yu'addib walidahu addabahu al-lailu wan nahar. Anak yang tidak pernah diajari adab oleh orang tuanya, bapak ibunya, maka anak itu akan diajari adab oleh malam dan siang atau oleh zamannya. Jadi kalau anak kita nggak kita tanami adab dari kita sebagai orang tua, bapak atau ibunya, maka anak kita akan diajari adab kalau hari ini oleh apa? HP-nya. Karena ini hari ini ya zamannya gadget. Zaman dulu kita masih kecil ya zamannya TV radio kan gitu. Nah sekarang ya ini. Maka bagaimana kita sebenarnya sebagai orang tua berperan aktif lah gitu. Saya tidak mau menyalahkan adanya HP karena ini sudah keniscayaan zaman. Jangan disalahkan HP-nya. Yang perlu dievaluasi bagaimana diri kita punya kepedulian. Bagaimana sekolah juga sama, peduli terhadap yang namanya adab. Kalau itu dilakukan semuanya, semaju apapun zaman, anak tetap baik. Ya, anak tetap baik. Kalau kita punya kepedulian, maka insya Allah semaju apapun zaman tetap akan punya anak yang baik, insya Allah. Kata Bapak Ibu, ini sudah setengah jam lebih, ya. Cukup ya? Bisa disambung di lain kesempatan dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita semuanya dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah bisa menanamkan adab sebaik-baiknya kepada anak-anak kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa haqqanallahu fima yuhibbu rabbuna yardah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.